Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa merasakan nikmat Islam wal iman. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, yang saya hormati Pak Ferianto selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yuni dengan NIM 123170016. Kelas 2A Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hadis. Baik, simak video berikut ini. Bentuk-bentuk hadis. Berdasarkan pengertiannya secara terminologis, hadis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni hadis qauli, fi'li, dan takriri. Pertama kita membahas hadis qauli, yaitu hiyal ahadisu allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mukhtilafil aradi wal munasabati. Seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa dan kisah baik berkaitan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hadis qauli itu perkataan Nabi. Jadi semua perkataan Nabi apapun itu disebut hadis, tapi dalam konteks hadis qauli. Beda dengan hadis fi'li dan hadis takriri. Nah, lanjut yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hiyal a'mala allati qama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis qauli. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan umat Islam sampai sekarang. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwasanya dari sini dari kata fi'li yaitu perbuatan. Kalau yang tadi itu qauli perkataan, sedangkan yang sekarang itu fi'li perbuatan, yang mana otomatis semua perbuatan Nabi apapun itu, baik dari sholatnya Nabi, makannya Nabi, minumnya Nabi, itu disebut hadis. Nah, itulah yang menjadi panutan para sahabat, yang dicontoh ataupun menjadi suri tauladan para sahabat pada saat itu dan hingga sampai umat Islam sampai sekarang. Jadi di sini dalam konteks hadis fi'li atau perbuatan Nabi di sini apapun itu disebut dengan hadis. Nah, dari sinilah kita ketahui tentang cara sholatnya Nabi itu mungkin tidak ada di dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan dalam suatu hadis yang dimana hadis tersebut menggambarkan cara sholatnya Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi. Nah, di situ maka dalam konteks di sini hadis fi'li ini perbuatan Nabi dalam sholatnya ataupun dalam makannya itu disebut hadis. Nah, lanjut hadis yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah wahya ayyaskuta wa 'allima bihi wa dzalika imma bimuwafaqatihi aw tabsyarihi aw tisanihi wa imma bi'adamin inkarihi wa takririhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an inkarin qawlin aw fi'lin sadaru ammamahu aw fi asri. Hadis takriri adalah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut ada kalanya dengan penyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau.
Nah, hadis takriri ini berupa ketepatan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri yang dapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian syara'. Nah, dari hadis takrir ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika para sahabat melakukan sesuatu itu ada kalanya Nabi menyetujuinya dengan cara diam, tidak dengan cara membicarakannya secara langsung. Ada kalanya Nabi dengan cara penilaian atau dengan cara diamnya beliau, namun beliau tidak mengingkari akan perkataan tersebut. Nah, dari situlah itulah cara Nabi untuk menyetujui apapun perlakuan para sahabat. Nah, itu juga jadi panutan para sahabat ataupun jadi contoh yang diambil oleh sahabat dari perilaku Nabi. Nah, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri yang melekat pada macam bentuk hadis. Berikut adalah ciri-ciri hadis beserta contohnya. Yang pertama tadi kan kita membahas tentang hadis qauli. Nah, di sini bentuknya itu berupa perkataan atau ucapan yang disampaikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, biasanya ditandai dengan kata qala Rasulullah SAW, yang berarti berkata Rasulullah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya hadis qauli ini perkataan Rasulullah. Nah, dengan adanya pengertian ini ya qala Rasulullah, yaitu berkata siapa Rasulullah. Nah, contohnya Anil Hasan ibni Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'til 'abada minas sawabi ala husnil khuluqi kama yu'til jahad fi sabilillah yadu alaihil ajru wa yaruhu. Dari Al-Hasan ibnu Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar memberi seorang hamba pahala berkat kebaikan akhlaknya sebagaimana dia memberi pahala kepada seorang mujahid di jalan Allah, pahala berlimpahan baginya di setiap pagi dan petang. Nah, jadi di sini kan dimaksudnya dengan perkataan Nabi atau diawali dengan berkata siapa Rasulullah. Nah, di sini sebagai contoh yaitu qala Rasulullah. Nah, disitulah yang disebut dengan hadis qauli. Nah, ini adalah bentuk ataupun ciri-ciri hadis qauli. Nah, untuk yang kedua ini yaitu hadis fi'li, menggunakan ungkapan awalan berupa lafaz ra'aitu yang berarti aku melihat. Kemudian awalan tersebut diikuti dengan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri wa yaqulu lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahajja ba'da hajjani hadhihi. Aku melihat Rasulullah SAW melemparkan jumrohnya pada hari nahar atau hari raya Idul Adha dan bersabda, hendaklah kalian pelajari manasik kalian dariku karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah hajiku ini. Hadis sahih di dalam Sahih Muslim nomor 1297. Nah, dan di mana dijelaskan bahwasanya ciri ataupun bentuk hadis fi'li ini yang diawali dengan lafaz ra'aitu. Nah, seperti contoh hadis ini yaitu ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah bentuk hadis fi'li tersebut dari kata ra'aitu, melihat, aku melihat Rasulullah. Nah, seorang sahabat ini melihat apa yang dilakukan Rasulullah tersebut. Nah, akan tetapi dengan diawali kata ra'aitu. Dengan kata ra'aitu tersebut dilanjutkan apa yang dilakukan Nabi tersebut. Nah, diawali dengan kata ra'aitu, akan tetapi ada kejelasan ataupun ada keterangan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul dan selanjutnya. Nah, itulah pengertian dari hadis fi'li. Untuk bentuk hadis yang kedua itu dari hadis fi'li yaitu menggunakan ungkapan berupa ana Rasulullah kana
yang berarti sesungguhnya Rasulullah. Kemudian diikuti dengan apa yang dikerjakan Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha salata wa idza kabara ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Allah mendengarkan siapa saja yang memujinya. Ya Rob kami, milik engkaulah segala pujian. Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud. Nah, hadis sahih di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 735. Dapat kita simpulkan ya, bahwasanya kalau yang pertama itu bentuk hadis itu menggunakan lafaz ra'aitu, sedangkan yang kedua ini menggunakan lafaz ana atau kana. Nah, dari sini kita bisa melihat dari bentuk anna Rasulullah. Nah, di sini dari lafaz anna inilah kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis fi'li. Dan juga lafaz kana, yang di sini kana yarfa'u, sebelum lafaz yarfa'u yaitu terdapat lafaz kana, dan itu juga termasuk bentuk dari hadis fi'li. Nah, untuk hadis yang ketiga yaitu hadis takriri. Adapun ciri-ciri yang terdapat pada hadis takriri yaitu yang A, berkaitan dengan perbuatan sahabat baik berupa ucapan, tindakan ataupun kebiasaan mereka. Yang B, diamnya Nabi sebagai bentuk persetujuan. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang C, yaitu perbuatan sahabat diketahui Nabi. Yang D, tidak ada larangan sebelumnya. Contoh hadis takriri. Mani bani Umar radhiyallahu anhu qala kunna nashtari ta'ama minar rukbani jizafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nankulahu mim makanihi. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu kami atau para sahabat membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menjual langsung sampai kami memindahkannya dari tempat beliannya. Nah, dari hadis takrir ini kan sudah jelas nih ciri-cirinya itu berkaitan dengan perbuatan para sahabat seperti tadi. Nabi melarang kami menjual langsung sampai kepada memindahkannya. Nah, itu termasuk perbuatan para sahabat, baik dari ucapan, tindakan ataupun kebiasaan mereka. Itu dari diamnya Nabi sebagai bentuk persetujuan. Nah, contohnya dari hadis ini kan, perbuatan sahabat itu Nabi tidak berbicara atau Nabi itu diam, tidak mengatakan apapun. Nah, itu juga bentuk dari persetujuan Nabi. Nah, juga perbuatan sahabat diketahui Nabi, ataupun seperti dalam contoh hadis ini, perbuatan para sahabat ini yaitu dengan menjual langsung kami memindahkannya. Dari hadis ini kan dulu kami para sahabat membeli makanan secara taksirah, maka Rasulullah SAW melarang. Nah, ini perbuatan sahabat yang diketahui Nabi, yang itu tidak ada larangan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan dari bentuk-bentuk ketiga hadis di atas adalah hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis menurut istilah artinya perkataan, perbuatan, pengakuan, dan keadaan Nabi. Dengan demikian hadis dibagi menjadi 3 macam, yaitu qauli, fi'li, dan takriri. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, dari bentuk-bentuknya sehingga dan contoh-contohnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.